orang di dunia ini itu menyebut Trump itu sekarang teko. Teko. Teko tuh Trump always chickens out. Gitu. Tapi saya tuh bujuk dia. Kamu tuh nggak usah lah nyerang si Greenland ini. Gimana kalau kita tuh, kamu takutnya sama Cina sama Rusia toh? Gitu kan kira-kira. Nah kita gini aja, kita kuatin nih NATO-nya. Nanti kalau udah kuat sama-sama kita bantuin dirimu untuk menghadapi si Rusia sama Cina. Gitu. Nah si Trump, ya udah deh gitu. Kira-kira ke depan ini akan seperti apa? Trump lah, atau sikap Amerika dalam hal ini diwakili Trump itu. Sahabat Kompas, ketemu lagi di balik berita harian Kompas, masih di YouTube. Kali ini kita akan ngomongin Trump. Nah, bagaimana perkembangan Trump terutama dengan Greenland. Ini menarik ya, karena ada lucu-lucunya. Kita lihat lucunya apa nanti. Nah, di sini sudah hadir Mbak Luki Aulia, wartawan Des Internasional yang selalu mengikuti update yang ada di berbagai negara, terutama terkait dengan Trump. Kayaknya seneng sekali nih sama Trump. Iya, lucu. Lucu. Nah, terakhir gimana perkembangan Trump nih? Yang belakangan, yang barusan hari ini atau kemarin yang kita tulis di Kompas ID dan hari ini di Kompas Cetak itu kan dia tiba-tiba mendadak gitu bilang aku nggak jadi deh gitu, aku nggak jadi menyerang Greenland. Ini kaitannya Greenland ya, karena dia kemarin kan ketemu dengan Sekjen NATO Mark Rutte, itu idola saya. Jadi dia kemarin, kenapa harus Mark Rutte yang ngomong sama Trump? Karena yang lain udah kayak, lu aja gitu. Jadi semua posisinya sudah malas ya, karena semua negara Eropa sebenarnya Inggris mau, ini aku aja yang ngomong gitu. Karena Prancis sudah sebel, Jerman udah sebel, yang besar-besar ya. Terus Inggris aku aja deh, jangan, aku aja. Akhirnya Mark Rutte yang bicara sama Trump. Nah begitu mereka ketemu, ngobrol biasa. Itu keluar dari ruang pertemuan, Trump bilang, ya kami sudah mencapai kesepakatan. Ada kerangka kerja. Terus nggak jelas. Apa itu? Nggak jelas. Sampai sekarang itu tidak ada kerangka, apa yang dia maksud kerangka kerjasama yang jelas itu nggak ada. Jadi yang dikatakan kerangka itu, yang penting intinya, ya saya nggak akan menyerang Greenland deh, nggak jadi deh. Kira-kira ngomongnya gitu. Oke deh, aku nggak jadi nyerang Greenland ya, tapi aku mau tetap punya Greenland. Gitu. Jadi kita sendiri aja tuh dari kemarin teman-teman di Des Internasional ini maunya dia apa? Pertama kerangka kerjanya nggak jelas. Kerangka kerjasamanya itu loh yang diumumkan. Bahkan Mark Rutte bilang, ya sudah tercapai kesepakatan. Tapi apa? Seluruh dunia tuh menunggu nih apa? Apakah Pak Trump ini mau menyerang Greenland pakai ancaman tarif yang seperti itu, atau mau menyerang pakai militer, atau pakai cara apa? Semua orang tuh masih deg-degan gitu, karena mereka ini menghadapi Trump yang tantrum. Yang tantrum. Jadi ada istilah gini nih yang lucu itu. Semua berbagai orang di dunia ini itu menyebut Trump itu sekarang teko. Teko tuh Trump always chickens out. Gitu. Jadi pada posisi setiap urusan yang dia tahu dia itu akan gagal, kan dia sebenarnya urusan Greenland ini dia tahu dia nggak akan bisa nyerang, dia tidak akan bisa menyerang Greenland pakai militer, karena dia tidak menyangka bahwa Eropa itu kemudian tiba-tiba bersatu. Ya, terutama ada 8 negara itu ya. 8 negara tadinya kan dia ini nih gampang nih, dia tahu bahwa Uni Eropa itu nggak pernah solid sebelumnya. Nah tapi namanya juga kalau dapat serangan dari luar, ya mereka tiba-tiba solid nih, yang diserang 8 orang tapi semua bunyi, 20 yang lainnya. Jangan dong, ini kan keluarga kita. Nah dia tidak menyangka bahwa itu akan terjadi. Soliditas itu ya. Soliditas Eropa. Nah kemudian yang dia tidak sangka lagi, Eropa itu bisa balas pakai yang bazooka perdagangan itu loh. Jadi kalau itu juga sebenarnya kita nggak pernah tahu apa akibatnya, karena belum pernah dipakai. Bazooka itu tuh namanya tuh instrumen anti koersi Eropa. Jadi Eropa tuh bisa menghukum, memberi sanksi siapapun individu atau institusi yang menurut dia itu menyerang Eropa. Gitu. Nah itu fatal memang kalau itu terjadi. Nah di saat Trump itu tahu bahwa dia nggak mungkin, suka gitu tuh tantrumnya.
teko gitu, Trump's always chickens out. Pasti nggak jadi deh, nggak jadi deh. Tapi nanti tiba-tiba berubah, pengen lagi berubah gitu. lagi. Nah, jadi kita tuh menghadapi presiden Amerika nih yang kalau orang Jawa bilang tuh iso pagi dele. Pagi dele, iso tempe. Jadi paginya tuh dele, sore itu tempe. Jadi bisa kayak in a split second tuh dia bisa berubah. Dalam satu hari ini komplainnya banyak orang bilang ketika di pertemuan forum ekonomi dunia itu, semua orang tuh komentar gimana caranya dia itu bisa dalam satu hari 24 jam dia itu switch 3 kali. Pertama dia ngancam aku datang, aku tetap mau menyerang Greenland ya pakai militer. Terus ganti, aku akan tetap pakai tarif ya kalian yang 8 ini. 10% dulu, kalau nggak manut lagi 25 gitu. Terus in a split second lagi dia bilang nggak jadi deh, kayaknya tapi aku masih pengen loh ya gitu. Jadi kita nggak tahu ini Trump itu di dalam pikirannya apa, karena apalagi kalau misalnya lihat di videonya yang ketika dia pidato, dia nyebut Greenland aja keliru, Islandia, Iceland. Nah, kan pokoknya ada landnya lah ya. Kan saya bayangkan si Iceland, kok gue? Kenapa gue? Gitu nanti kan? besok-besok Legoland. Jadi nggak ada yang tahu tuh pikirannya Bapak Iceland, Trump yang terhormat ini kayak apa gitu. Nah, ini faktor umur atau faktor psikologis nih? Kita juga nggak tahu waktu ya. Mungkin dia selalu bilang ini ya, kalau yang urusan menyinggung yang psikologi ini ya. Yang masih ingat yang penghargaan Nobel itu. Nah, ini salah satu akarnya situ ya. Ya, jadi setelah kan selama ketika ingat banget tuh tanggal 4 Januari kan resolusinya Trump mungkin dia menguasai negara ya gitu. Nah, ketika tanggal 4 dia Venezuela dan apa segala macam kan udah tuh. Nah, dia bilang Greenland saatnya. Nah, sejak dia bilang mau Greenland kan semua orang udah panik tuh. Ini kayak apa gitu. Nah, yang membuat kita semua menunggu tuh setelah Greenland apa gitu kan. Nah, dari awal itu banyak orang spekulasi. Ini kan semua sebenarnya spekulasi liar kan. Apa sih sebenarnya, karena tidak ada yang tahu dia maunya apa. Amerika tuh maunya apa. Dari awal Greenland itu kaya akan mineral. Berarti Amerika mau ngambil mineral tanah jarangnya nih. Itu gitu. Kalau ngelihat track record Amerika gayanya gitu ya. Gayanya gitu. Terus kemudian muncul saya mau menyelamatkan Greenland dari ancaman Rusia sama Cina gitu. Tidak ada buktinya Rusia sama Cina itu mau menyerang Greenland pada waktu itu. Nah, terus jadi semua itu alasan itu gugur ketika dia bilang, saya sih sebenarnya, ini Trump ya, saya sebenarnya tuh mau ngambil Greenland karena kalian, ngomongnya sama Perdana Menteri Norwegia nih, karena kalian nggak ngasih saya Nobel. Bubar itu teori serius gitu yang kekayaan alam, mineral, terus pertahanan keamanan Rusia sama Cina tuh nggak ada. Sebenarnya bukan itu persoalannya waktu itu. Dia tuh kayak anak kecil ya. Jadi aku nggak dikasih, udahlah ngambek, terus dia marah dengan teman-temannya yang 8 itu, terus dikasih tarif, nggak mempan juga, terus dia ngancam, pokoknya semua penuh ancaman. Nah, ada ahli psikolog, ada ahli psikiater, ada banyak ahli-ahli kejiwaan yang mencoba memahami Trump itu. Dia itu, mereka tetap nggak tahu tuh. Tapi dia bekerja seperti pengusaha sebenarnya. Kan dia memang basisnya pengusaha. Businessman kan? ya. Jadi dia tembak aja modelnya, tembak. Dia memperlakukan semuanya tuh kayak properti, kayak resort gitu, bisnis pada umumnya. Yang itu nggak bisa gitu. Nah, bahayanya itu Trump itu mengacaukan seluruh tatanan internasional itu. Nah, sebelum Nobel itu diumumin, kan Trump itu ngerasa punya tiket karena udah mencegah 8 perang. Iya. Tapi kemudian Nobel itu dikasih kepada oposisi Machado, Venezuela ya. Iya, Ibu Machado itu. Dan Machado kemudian ngasih ke Trump. Ya udahlah, gue kasih deh, kayak ini. Ada temennya ngambek gitu, udahlah permennya buat lo aja gitu. Tapi kan nggak sesederhana itu ya. Iya, itu tidak ada. Walaupun dia bilang, terima kasih. Akan saya simpan. Aku mau niru Trump, tapi nanti orang tersinggung. Jadi dia bilang, oke, makasih ya, ini aku simpan, nanti aku mau pajang. Tapi itu tidak ada artinya. Jadi si Nobel itu ya kan sudah bilang komite Trump itu juga marahnya nggak tepat. Dia kan marahnya kepada Perdana Menteri Norwegia. Nah, sementara kata Perdana Menteri, itu yang ngasih bukan gue, bukan pemerintah, itu komite
yang Komite independen. Itu komisi si Nobel. Nah, si Trump tidak mau tahu itu, pokoknya aku udah punya sekarang. Nah, sementara kan si Nobel bilang, ya meskipun dipindah tangankan, dipinjemin, di apa tuh tetap nggak sah. Jadi tidak tercatat tetepan. Meskipun si plakatnya udah di Trump, tetap aja tuh punyanya Machado gitu. Itu mungkin babis ini Trump akan menduplikasi banyak gitu. Mungkin akan difotokopi kali ya, terus disebar-sebarin, terus dipasang di mana-mana gitu. Aduh, gitu. Jadi kita menghadapi presiden yang sekarang aja nih yang paling sopan kan sebenarnya tuh kan Eropa selama ini. Iya. Dia tuh tidak mau ribut. Kita tuh mau cari perekonomian aja, sama-sama saling bantu. Nah, Eropa saja sekarang udah gregetan dan tidak mau percaya. Jadi misalnya gini, Denmark itu sekutu paling setia Amerika tuh selama ini. Misalnya Amerika perang Afghanistan, Denmark ikut. Si perang di Irak, Denmark ikut. Cuma Denmark tuh selalu sekutu yang paling baik lah dia itu. Nah, sekarang dia disakiti begini. Balik arah dia. Balik arah dia. Denmark dan Greenland itu tidak mau menanggapi hasil keputusannya si NATO dengan Trump. Oke. Karena kan mereka bilang NATO tuh tidak berhak mewakili kita untuk bicara dengan Trump. Gitu. Jadi apa keperluanmu, apa kepentinganmu bicara sama Trump soal kita? Dan seolah-olah mewakili. Seolah-olah mewakili, nggak boleh itu. Mereka nggak mau, ini kan urusan kita harusnya. Nah, Pak Mark Rutte, idola saya itu, dia bilang, saya tuh tidak bicara mengenai kedaulatan kalian waktu ketemu sama Trump nih. Tapi saya tuh bujuk dia. Kamu tuh nggak usah lah nyerang si Greenland ini. Gimana kalau kita tuh, kamu takutnya sama Cina sama Rusia toh? Gitu kan kira-kira. Nah, kita gini aja, kita kuatin nih NATO-nya. Nanti kalau udah kuat, sama-sama kita bantuin dirimu untuk menghadapi si Rusia sama Cina. Gitu. Nah, si Trump, ya udah deh, gitu. Gitu kira-kira ya. Kita tuh dari kemarin kayak membayangkan dramanya kayak apa. Tapi itu yang terjadi. Oke, kalau kamu setuju berarti kita sekarang NATO bersatu Eropa untuk membantu Amerika melawan Rusia, Cina. Nah, celakanya Rusia sama Cina yang tadinya diem aja, terus mereka tuh sebenarnya tadinya nggak mau ikut-ikut dalam urusan Greenland. Gitu, udahlah biarin tuh urusannya Trump sama itulah. Sama Eropa dan lain-lain. Nah, begitu si NATO masuk, kan Rusianya, loh kok kamu masuk? Loh kalau kamu masuk, kita juga masuk dong. Terus Rusia manggil Cina, Cin, lu bantuin gue ya, gitu. Karena si NATO mau ini nih. Nah itu, menjadi bahayanya kalau ini nggak dikendalikan, akan menjadi lebih besar. Karena si Rusia kan dia tuh tidak punya pangkalan yang di Greenland tuh nggak ada, tapi di kutub dia punya kekuatan besar di situ. Cina nggak punya. Cina tuh kalau dalam hal ini sangat pragmatis negaranya tuh, dia mikirin cuan aja. Kepentingan Cina itu dengan Arktik itu, wilayahnya Greenland, kayaknya karena dia butuh jalur perdagangan. Kan dia punya Belt and Road, tapi yang namanya ice road gitu. Nah itu sudah terbukti, kalau dari Cina ke Amerika, lewat si Arktik itu, lebih hemat lah. Lebih hemat, cuan lebih banyak gitu-gitu loh. Pikirannya tuh cuan terus. Kalau terganggu baru dia bertindak. Nah kalau terganggu kayak Laut Cina Selatan, baru dia akan bereaksi. Nah Rusia enggak, pokoknya Rusia kalau NATO masuk dan akan membantu Amerika, maka dia harus juga, harus diingat Rusia. Karena ada sentimen Amerika juga sebenarnya. Iya, tapi Rusia itu mungkin Pak Trump lupa. Rusia itu punya pasukan kekuatan militer tuh kuat banget di kutub. Kan dia latihannya memang di dingin-dingin seperti itu ya. Dia punya kapal perusak yang bisa tembus lapisan es yang tebal, itu dia punya satu-satunya di dunia, Pak. Wah, itu dia. Nah, kalau ditubruk itu sama Amerika selesai gitu. Oke, nah dengan kondisi-kondisi seperti itu, kira-kira ke depan ini akan seperti apa? Trump lah, atau sikap Amerika dalam hal ini diwakili Trump itu? Jadi di posisi, jadi gini, ada bagusnya juga nih Trump itu kayak gini, punya keputusan yang spontan dan lain-lain, karena membuat Eropa kemudian bersatu. Kan semula mereka suka-suka kan sendiri-sendiri gitu, mikirin ekonomi aja. Nah begitu mereka dapat ancaman
dari sekutu mereka, bahkan mereka kayaknya kita perlu memperkuat nih. Nah sekarang mereka itu sedang bicara ketemu gitu untuk memperkuat pertahanan jelas sama perekonomian supaya mereka itu nggak gampang diancam-ancam yang 10%, sama tarif-tarif 25%. gitu ya. Jadi common enemy itu ada hikmahnya gitu ya. Ada hikmahnya. Sekarang musuh kita bersama adalah malah justru Amerika yang tadinya mereka harapkan jadi semacam pelindung. Gitu loh, kayak zaman Amerika yang kemarin-kemarin. Nah, enggak, ini mereka juga, kita tuh pegangannya sekarang siapa. Nah, bahayanya itu kalau sudah Trump itu mau nyebut otoriter atau gimana. Jadi dia itu udah, kita nggak tahu dia pemikirannya kayak gimana, kita nggak tahu juga dia akan berbuat apa. Jadi dia tuh kayak bangun tidur tuh mau ngapain tuh mungkin hanya dia yang tahu tuh. Hari ini nyerang Iran deh. Kan dia bikin statement gitu kemarin. Hati-hati ya Iran, besok saya akan serang. Lah, gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ini belum selesai nih urusan Greenland nih gitu. Jadi ke depannya ya kita harus selalu bersiap-siap menghadapi presiden yang punya, ya itu tadi esok dele, sore tempe dan chickens out itu. Begitu ada langsung ngambek tantrum gitu. Nah untuk ya itu tadi ya, kalau urusan Greenland ya ini pelajaran bagus untuk Eropa untuk membenahi dirinya. Tapi untuk belahan dunia yang lain tuh ya kita nggak tahu nih dia tantrumnya kemana lagi setelah ini. Oke. Mbak Luki, ini kan dia udah gagal dapat Nobel. Terus katanya dia berlagak seperti wali kota Depok nih, main-main kubah emas. Nah itu gimana ceritanya tuh? Iya, nah itu kubah emas kan sebenarnya udah lama idenya. Trump tuh kepingin punya kubah emas tuh dari tahun Mei 2025 lah ya. Nah terus mungkin karena dia kemarin tadi udah kehabisan bukan mineral, bukan lagi pertahanan itu, karena semua udah gugur. Terus dia bilang, ini aja nih. Jadi sekarang dia jualannya adalah kubah emas itu, Golden Dome. Dia bilang gitu. Nah si kubah emas, jadi gue inget yang di Depok ya, masjid ya. Padahal ini maksud bukan itu. Coba dijelasin ya biar nggak salah paham nih sahabat Kompas. Bagi Depok sangat membanggakan. Jadi kubah emas itu tuh sistem pertahanan Amerika yang baru. Nah dia didesain sebenarnya tuh meniru seperti Iron Dome di Israel. Nah cuman kan Iron Dome itu luasan wilayah Israel kan sempit ya. Nah ini kan Amerika kan gede banget, dia butuh sistem yang lebih canggih. Nah si kubah emas ini dia itu didesain memang untuk mencegah, salah satunya yang paling jelas tuh hypersonic missile, rudal hipersonik yang sangat cepat itu. Nah bedanya Amerika kan sekarang sudah punya 3 sebenarnya sistem pertahanan. Nah tapi yang satu tuh THAD itu yang mobile, jadi bisa dibawa-bawa kemana tuh truknya sama rudal-rudalnya. Nah yang 2 ini di darat. Nah kekurangannya adalah yang 3 ini hanya bisa mencegat rudal itu bukan yang hypersonic, tapi rudal jarak jauh yang ICBM, pendek, menengah, jauh. Nah terus lagi kekurangannya yang 3 ini, kalau yang sekarang punya Amerika, begitu dia nembak, musuhnya nembak Rusia atau Cina atau siapapun itu, dia baru bisa memutuskannya itu ketika udah di tengah jalan. Gitu, baru bisa dicegat gitu kan, di tengah jalan. Sudah terlambat sebenarnya kalau mereka pakai hypersonic itu. Jadi begini wis lewat gitulah. Nah dengan si kubah emas itu, dia bisa mencegat tuh mulai dari ngebusnya, dari awal. Jadi misalnya dus itu udah langsung ditembakin. Nah karena sistem yang terlalu canggih, nggak mungkin di darat, maka dia harus mainnya di ruang angkasa. Sistem yang Amerika nyebutnya ini tuh kayak Star Wars. Ronald Reagan pernah punya teori ini, pernah punya keinginan kayak Trump, aku mau punya perlindungan kayak Star Wars gitu, perang bintang. Yang dia maksud dengan Star Wars itu adalah si kubah emas itu, di atas sana itu akan ada ribuan satelit yang punya sensor sama punya rudal pencegatnya. Jadi nanti itu kalau misalnya itu beneran jadi, itu di luar angkasa tuh sibuk banget tuh, banyak sensor, banyak satelit yang ngurusin Amerika aja nih, kemana dia bisa memantau di mana ada serangan-serangan itu. Dan bayangkan si kubah emas itu cara kerjanya tuh 300 detik Pak. Jadi dalam 300 detik itu mulai dia itu selesai itu satu siklus itu, misalnya dari detik pertama dia luncurkan siapapun itu.
Terus langsung tuh Amerika nangkep sensornya, data dikirim ke Amerika, langsung ambil keputusan selesai, kemudian ditembak, terus analisis. Itu 300 detik. 300 detik 5 menit Aja. lah ya. Ya. Jadi Amerika punya waktu untuk memutuskan tembak atau enggak gitu. Nah, itu padahal hypersonic ya, yang sama-sama cepat. Sekarang kalau kami merasa perlu bikin kubah emas di Greenland. Semua orang bilang kenapa harus di Greenland? Itu bisa di mana aja. Iya. Itu bisa di New York, itu bisa di Kanada, bisa di mana aja. Jadi nggak ada, tidak semua orang seluruh dunia ini, ahli persenjataan, ahli hubungan internasional, ahli strategi keamanan, tidak ada pentingnya kalau dia itu harus berada di Greenland, harus menguasai. Tidak menemukan titik urgensinya di situ ya. Kan mereka udah ada di situ sejak 1951. Kamu tuh tinggal minta baik-baik loh sama Greenland sama Denmark untuk memperluas kehadiran lah istilahnya, memperluas kekuatan kamu di Greenland. Karena kamu tuh udah dikasih hak istimewa itu dari tahun 1951. Tapi kok kamu tuh ngotot banget, kenapa? Itu yang nggak kejawab. Tantrumnya itu aku. Oke. Itu tadi sahabat Kompas ngobrol-ngobrol soal Trump yang tantrum, dan kita belum tahu, ini masih misteri. Jangan-jangan Tuhan juga nggak tahu sebenarnya besok itu Trump mau ngapain, mau ngomong apa, suka-suka dia lah gitu. Itu obrolan kita untuk kali ini. Sampai ketemu di DBB berikutnya. Jangan lupa baca berita-berita yang akurat, mendalam, dan enak untuk dibaca di Kompas ID. Dadah.